Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik, kakak, gimana kabar hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Oh ya, hari ini ayah mau cerita lagi, melanjutkan kisah-kisah sebelumnya nih, kisah-kisah sifat teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah lihat kan video-video sebelumnya? Nah, untuk hari ini ayah mau cerita lagi kisah sifat teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait apa ya? Sayang binatang. Ayo, ada yang punya binatang nggak di rumah? Ada yang pelihara binatang? Banyak ya. Binatang apa? Kucing, burung, lucu-lucu ya. Ayo, ada yang punya kelinci juga? Iya, harus sayang ya sama binatang ya. Nah, sekarang coba ayah mau ceritakan ya kisah teladan Nabi tentang sayang binatang. Jadi disimak baik-baik ya. Pada suatu ketika ada seekor unta yang sudah tua. Tubuhnya kurus, kotor, dan bau. Pemilik unta itu sangat tidak peduli pada binatang peliharaannya. Kadang-kadang unta itu tidak diberi makan dan menderita kelaparan. Di usianya yang sudah tua, unta itu masih harus bekerja keras. Malang sekali nasibnya. Oleh pemiliknya, si unta dibawa ke sebuah medan perang. Saat itu perang baru saja selesai. Para tentara sibuk menolong temannya yang terluka serta menguburkan yang telah meninggal. Nah, si unta tua dan teman-temannya dikumpulkan di garis paling belakang. Kemudian si unta melihat Nabi Muhammad SAW berdiri tak jauh dari tempatnya. Ia memutuskan untuk berjalan mendekati beliau. Ya Rasulullah, unta itu melenguh panjang. Sang Nabi menoleh menatap unta itu. Beliau seolah mengerti apa yang dikatakan si unta. Lalu unta tua itu mengadu kepada sang Nabi. Aku adalah unta tua milik Fulan. Selama ini aku sudah bekerja keras, namun tidak dirawat dengan baik. Aku sering tidak diberi makan sampai kelaparan. Tubuhku kurus kering dan tidak terurus. Demikian unta itu mengeluh. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengulurkan tangannya dan membelai unta yang malang itu. Si unta merasa sangat terharu. Tak pernah ia mendapatkan perlakuan selembut ini. Pemiliknya selalu membentak, memukul, dan memaksanya bekerja. Unta itu menitikkan air mata dan berkata, "Sejak aku muda, aku mengabdi kepada pemilikku. Sekarang aku sudah tua renta, ia ingin menyembelihku. Hanya kepadamu aku dapat berlindung ya Nabi." Nabi Muhammad SAW kemudian mengutus salah seorang sahabatnya untuk memanggil Fulan, pemilik unta tua tersebut. Tak lama kemudian, datanglah si pemilik unta. "Untamu telah mengadu kepadaku," kata Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang ada di situ terperanjat mendengarnya. Mungkinkah seekor unta mengadu kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW kemudian menegur pemilik unta itu. "Engkau telah memperlakukan untamu dengan sangat kejam. Aku ingin kau menjual untamu ini kepadaku. Aku akan membelinya dengan harga yang pantas." Sang pemilik unta terkejut mendengar kata sang Nabi. Ia menunduk seraya berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku tidak akan menjual untaku kepadamu. Aku akan memberikannya sebagai hadiah bagimu." Akhirnya unta tua itu menjadi milik Nabi Muhammad. Nabi kemudian melepaskannya ke padang rumput. Sejak saat itu ia menjadi unta yang bebas dan tidak perlu lagi bekerja keras mengikuti perintah manusia. Nah, demikian ceritanya ya. Dalam banyak hadis Nabi berpesan agar kita memperlakukan hewan dengan baik dan penuh kasih sayang.
Seorang muslim tidak boleh menyiksa hewan dengan api, menyembelih dengan pisau tumpul, mengurung dan tidak memberi makan. Gitu. Nabi Muhammad SAW sendiri memberi teladan dengan membebaskan sang unta yang malang tadi. Beliau juga pernah menegur sahabatnya karena telah memisahkan 2 ekor anak burung dari induknya. Beliau segera memerintahkan sahabatnya itu mengembalikan anak burung itu ke pangkuan induknya. Begitu, ya. Jadi kita harus menyayangi hewan dan menjauhi sikap keji terhadap hewan. Begitu. Ayo, yang punya hewan peliharaan di rumah, jangan lupa harus diberi kasih sayang. Jangan lupa kasih makan. Terus kandangnya, tempat istirahatnya, tempat tidurnya harus selalu diperhatikan, harus dibersihkan rutin gitu ya. Kita juga kan kalau tidur di kamar nggak suka kalau kamarnya berantakan, kamarnya bau, kamarnya kotor. Enaknya yang bersih, nyaman gitu. Kalau bersih, nyaman, kan jadi sehat. Dikasih makan teratur kan jadi sehat. Nah kan kalau hewan peliharaannya sehat, kita juga senang peliharanya gitu ya. Ingat ya, harus sayang sama binatang, nggak boleh menyakiti binatang. Oke? Itu dulu ya cerita dari ayah. Makasih udah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.